Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini kelompok 4. Saya di sini sebagai moderator akan mengatur jalannya diskusi ini. Jadi kami dari kelompok 4, judul masalah kami adalah memahami Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh saudari Zeta Kaisyah Maran. Pengertian paradigma. Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn dalam bukunya berjudul The Structure of Scientific Revelation. Paradigma juga merupakan suatu asumsi yang berdasarkan asosiasi teoritis yang umum atau merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri-ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Paradigma itu sendiri merupakan asumsi yang bersifat dasar dan asumsi yang bersifat nilai atau merupakan sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan sendiri. Anti-paradigma ditinjau dari asal usul dari beberapa bahasa di antaranya. Menurut bahasa Inggris, paradigma berarti keadaan lingkungan. Sedangkan menurut bahasa Yunani, paradigma yakni para yang berarti di samping, di sebelah dan senang. Kemudian menurut kamus psikologi, paradigma diartikan sebagai suatu model atau pola mendemonstrasikan semua manusia kemungkinan dari apa yang disajikan. Ilmu pengetahuan sifatnya sangat dinamis, hal yang disebabkan oleh semakin banyaknya hasil penelitian manusia, sehingga dalam perkembangannya terdapat suatu kemungkinan yang besar ditemukannya kelemahan-kelemahan pada teori yang telah ada. Dan jikalau demikian, maka ilmuwan akan kembali pada asumsi-asumsi dasar serta asumsi teoritis, sehingga dengan demikian perkembangan ilmu pengetahuan kembali mengkaji paradigma dari ilmu pengetahuan tersebut, atau dengan kata lain, perkataan ilmu pengetahuan harus mengkaji dasar ontologisme. Misalnya dalam ilmu sosial, manakala suatu teori yang didasarkan pada suatu hasil penelitian, inilah yang mendasarkan pada metode kuantitatif yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan pada sifat-sifat yang parsial, terukur, korelatif, dan positivistis. Maka ternyata hasil dari ilmu pengetahuan tersebut secara epistemologis hanya mengkaji satu aspek saja dari objek ilmu pengetahuan, yaitu manusia. Oleh karena itu, kalangan ilmuwan sosial kembali mengkaji paradigma ilmu tersebut, yaitu manusia. Berdasarkan hakikatnya, manusia dalam kenyataan objektifnya bersifat ganda bahkan multidimensi. Baik yang saya jelaskan melalui pertanyaan. Materi yang kedua akan disampaikan oleh saudara Anggi Yuliansa pada saudara Anggi. Silakan. Baik, saya melanjutkan materi dari yang sudah dijelaskan tadi. Saya akan membacakan bagian Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Ya, yang pertama, ada Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik ini adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Jadi sumber nilai politik itu harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila 4, di mana semua praktik-praktik yang ada pada sistem politik harus berkembang atas asas kerakyatan. Hal ini dikarenakan warga negara merupakan pelaku politik, sehingga masyarakat harus mampu menempatkan kekuasaan tertingginya sebagai warga negara Indonesia yang menganut pada sistem politik demokrasi, di mana kekuasaan itu yang dimaksud adalah kekuasaan yang bersifat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan selanjutnya ada Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum. Ya, salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, dari hal ini mengandung bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia sebagai seluruh rakyatannya. Atas dasar tersebut, sistem dan keamanan adalah mengikuti sertakan seluruh komponen bangsa serta pembangunan, pertahanan, dan keamanan Indonesia yang sering disebut dengan sistem keamanan rakyat semesta. Menurut ketetapan MPRS nomor 20 garing MPRS garing 1966, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harusnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Ada juga pada pembukaan Undang-Undang 1945 yang memuat bahwa Pancasila tidak boleh diubah oleh siapapun, juga termasuk oleh MPR. Hal ini didasarkan pada apa? Pada pasal 3 dan pasal 37 karena merubah isi pembukaan dari pembubaran negara. Yang selanjutnya ada Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari monopoli serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keuntungan besar bagi pihak-pihak yang kuat dalam bidang ekonomi. Sedangkan pengusaha-pengusaha kecil akan dirugikan dengan adanya sistem persaingan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 33 menyebutkan bahwa sistem persaingan bebas atau monopoli itu dilarang di dalam perekonomian. Mengenai pasal 33 ini, penjelasan Undang-Undang 1945 mengatakan bahwa dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Oleh sebab itu, sistem perekonomian negara harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat pada hakikatnya merupakan dasar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nyaris semua penduduk Indonesia terpengaruh oleh budaya-budaya yang tidak baik itu bersifat positif maupun budaya yang negatif. Dengan masuknya berbagai budaya-budaya baru, masyarakat mulai meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah berkembang dalam ruang lingkupnya, dan mereka lebih memilih budaya-budaya barat yang bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama. Pada proses reformasi kedewasaan, beberapa wilayah negara Indonesia terjadi konflik sosial yang bersumber pada masalah sara, terutama bersumber pada masalah agama. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kemunduran ke arah kehidupan beragama yang tidak berkemanusiaan. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu tugas berat bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan suasana kehidupan beragama yang penuh dengan perdamaian, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai sebagai sesama umat manusia yang beradab. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia tercinta ini. Pancasila juga memberikan dasar-dasar nilai bagi umat beragama untuk hidup damai, secara damai dan kehidupan beragama di negara Indonesia. Dan di sini kita bisa ambil contoh dari sebuah film yang berjudul Alif Lam Mim. Di situ menggambarkan bahwa bagaimana kehidupan beragama di Indonesia
jika Indonesia tidak mampu mengembalikan citra atau fitrah dari kehidupan beragama yang penuh perdamaian. Di situ orang yang beragama itu, terutama beragama Islam, dianggap sebagai bentuk kriminalitas. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hasil dari upaya manusia yang meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak dalam mengikat kesejahteraan dan martabat manusia. Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan iptek sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ada beberapa makna dalam Pancasila dalam pembangunan iptek. Yang pertama yaitu pada sila ketuhanan yang Maha Esa, memberikan arti bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan, namun dipertimbangkan maksud-maksudnya dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan alam sekitarnya. Yang selanjutnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar moralitas bahwa dalam pengembangan iptek harus bersikap beradab. Pengembangan iptek yang merugikan tidak akan mewujudkan tujuan sebenarnya dari iptek, yaitu kesejahteraan. Dan selanjutnya ada sila persatuan Indonesia, memberikan arti bahwa pengembangan iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, sehingga pengembangan iptek dapat memunculkan persatuan. Dan selanjutnya ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari pengembangan iptek secara demokratis, artinya setiap individu bebas dan dalam melakukan pengembangan iptek. Para pengembang iptek harus bersikap terbuka, artinya terbuka untuk dikritik, untuk dikaji ulang maupun dibandingkan dengan teori yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memberikan arti bahwa pengembangan iptek harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan berkemanusiaan. Saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nuraisha. Ada Saudari Nuraisha yang berbicara. Baiklah, lanjutkan materi dari saudara. Macam-macam dari aktualisasi Pancasila. Pancasila di masa kini seringkali menjadi pertanyaan, apakah beda nilai Pancasila masih digunakan di era yang telah menginjak lebih dari 70 tahun sejak Pancasila dibuat. Pancasila hingga saat ini menjadi ideologi atau cara pandang bangsa Indonesia. Itulah salah satu bukti bahwa Pancasila masih dijalankan hingga sekarang. Apabila telah tidak ada aktualisasi Pancasila, maka Pancasila tak lalu hanyalah sekedar lambang bagi negara Indonesia. Aktualisasi Pancasila merupakan penuangan nilai-nilai Pancasila ke dalam makna-makna yang berlaku di kehidupan berbagai bangsa dan juga bernegara. Permasalahan utama dan dalam aktualisasi Pancasila ialah bagaimana wujud realisasi nilai-nilai Pancasila yang universal ke dalam norma yang erat langsung dengan nilai Pancasila. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, Pancasila juga sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta ideologi bangsa negara. Bukan hanya merupakan rangkaian kata-kata yang indah, namun harus diwujudkan dan diaktualisasikan dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Desi. Ada Saudari Desi yang menjelaskan. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Satu, aktualisasi Pancasila objektif
undang-undang GPHN, ketahanan, keamanan, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya. Yang kedua, aktualisasi Pancasila subjektif, yaitu aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi yang subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik perlu mengolah diri agar memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Kesimpulan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu masa zaman dahulu terkait negara Indonesia sebelum, proses, dan setelah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini berkaitan dengan perjuangan kerajaan dalam mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia. Dalam proses reformasi dewasa ini, nilai-nilai Pancasila merupakan suatu pangkal tolak balik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, serta kebijakan internasional dewasa ini. Hal inilah dalam wacana ilmiah dewasa ini diistilahkan bahwa Pancasila sebagai paradigma asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoretis yang umum atau merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, lalu penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi hanya itu kembalikan kepada yang berada. Baiklah, setelah makalah yang dari kelompok 4 pendapat kami sampaikan, mungkin sekian yang akan kami sampaikan. Kurang lebihnya sepertinya kami mohon maaf kepada Allah dan mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.